Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Pemirsa podcast Al-Muttaqin, dalam kegiatan bina akhlak yang senantiasa setia pada channel tersebut, alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersua kembali. Kali ini bina akhlak podcast Al-Muttaqin itu memiliki tema yang menarik, insyaallah, yang akan kita bahas dengan ahlinya. Alhamdulillah, samping saya ini sudah ada ahlinya yang akan membahas mengenai satu topik yang cukup menarik bagi kita semua. Ini wajib untuk kita semua untuk mendengarkannya, khususnya para pemirsa AMK Channel yang senantiasa menonton podcast ini. Samping saya ada Al-Ustadz Iqmal, beliau ahlinya yang akan menjelaskan materi ini. Saya sengaja ini materinya akan diabstrakkan dulu nih supaya menjadi tanda tanya bagi kita semua. Kaifaluka Ustaz Iqmal? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Ustaz, ini saya dapat bocoran, saya akan kasih tahu nih AMK Channel. Materinya mengenai keajaiban istighfar itu sendiri katanya Ustaz. Benar Ustaz? Insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan materi tersebut. Ya, Masya Allah. Pemirsa AMK Channel dimanapun Anda berada, silakan persiapkan untuk saat ini kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Iqmal mengenai keajaiban dari kata istighfar itu sendiri. Kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari Al-Ustadz Iqmal. Ustadz, ini ada sebuah pertanyaan, kita langsung masuk saja nih ke materi Ustadz. Mengenai istighfar itu sendiri, kan mungkin ada di antara kita yang masih awam nih Ustadz untuk istighfar itu sendiri. Apa itu istighfar sih pada hakikatnya Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal manhajal mustaqim, amma ba'd. Baik, terima kasih Ustadz Irman yang telah memberikan kesempatan, dan tentunya pemirsa juga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas, sebagai tadi ada sedikit bocoran, yaitu intinya berkaitan dengan kalimat atau kata istighfar yang mungkin sering kita mengenal gitu, ya, kan ya, dari kalimat ghafara yaghfiru ghufranan. Nah, ini kan dari isim tafdil istighfar gitu kan, artinya sering orang menyebutkan, ya, tapi mungkin saja karena belum begitu paham, belum begitu mengerti, ya, hanya sebatas katanya saja gitu kan. Ini kan istighfar itu artinya minta ampun atau pengampunan gitu kan ya. Nah, tentunya di sini ikhwan sekalian yang akan kita sampaikan itu berkenaan dengan keajaiban banyaknya mengucapkan kalimat istighfar. Karena kadang ada saja orang yang tadi tahu katanya, tapi mungkin dalam penempatan atau lain sebagainya, ya istilahnya salah lah gitu kan ya, betul. Salah dalam penempatannya. Kita mungkin sering mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, apalagi yang kalau kita setelah melaksanakan sholat, ya, dalam berzikir atau berdoa atau istilahnya wiridan setelah sholat itu, ya mungkin 3 kali ya, yang biasa kita lakukan, astagfirullahaladzim, kemudian dilanjut dengan doa yang lain. Kalau satu hari kita sholat wajib 5 waktu, mungkin hanya 15 kali kita mengucapkan istighfar. Padahal itu meminta pengampunan kepada Allah. Sementara dalam keterangan yang lain bahwa Rasulullah SAW, ya, satu hari itu tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Ini level Nabi kok senantiasa mengucapkan kata istighfar tidak kurang dari 100 kali. Berarti itu ada sir ya Ustaz, ada rahasia. Nah gitu. Nah makanya di sini kita akan kupas berkaitan dengan keajaiban dari kata istighfar itu sendiri. Pemirsa AMK Channel, luar biasa tadi penjelasan yang pertama kata Ustadz Iqmal mengenai istighfar itu sendiri, itu adalah sebuah permintaan ampun
dari kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, ini ada pertanyaan kembali mengenai istighfar itu sendiri setelah kita faham maknanya. Kira-kira adakah dalil yang menjelaskan mengenai bahwasannya orang yang senantiasa mendawam dalam istighfar itu akan mendapatkan keutamaan yang sungguh sangat luar biasa? Kan seperti yang tema yang Ustaz sampaikan mengenai keajaiban-keajaibannya. Kira-kira ada dalil mengenai itu atau tidak, Ustaz? Baik, nah di sini berkaitan dengan hal tersebut Ustaz Irman dan ikhwan sekalian, pemirsa. Nah di sini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang keterima dari Ibnu Abbas, ya, yang bunyinya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aksar minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mukhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin mukhrajan, dan Allah juga akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, berkaitan dengan hadis ini, ikhwan sekalian, pemirsa, bahwa dengan memperbanyak kalimat istighfar ini, insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang tadi, bahwa Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Masya Allah. Artinya ketika kita sedih, nah gitu kan ya, kadang-kadang apa yang kita pikirkan hal-hal yang hal-hal yang lain lah di luar nalar. Sementara untuk beristighfar, mengungkapkan kata-kata kalimat istighfar kepada Allah kadang-kadang lupa, ya. Atau bahkan banyak orang yang mengungkapkan kalimat istighfar, kata istighfar, tapi salah dalam penempatan. Banyak orang tua yang mengucapkan kata istighfar tapi dalam posisi yang salah. Seperti ketika ada kalau orang Tasik bilang karudet kasusah gitu kan, ya ruwet, pusing, kemudian jengkel melihat anaknya nakal, kadang-kadang muncul. Yes. Mengungkapkan kalimat istighfar ini, astagfirullahaladzim, ibu budak, gitu kan ya. Ini anak, itu kan salah menurut Rasul. Jadi penempatan istighfar bukan dalam hal tersebut. Jadi seolah kalimat istighfar atau kata istighfar ini dianggap sebagai untuk menghilangkan rasa rasa ruwet, rasa pusing atau rasa jengkel kepada anaknya, ya itu kan. Padahal kata Rasul tidak seperti itu. Justru di sini berkaitan dengan tadi ya, kita kembali ke materinya tentang keajaiban istighfar itu banyak yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi. Terutama dalam hadis tadi ada beberapa beberapa pelajaran ya berkenaan dengan hadis tersebut. Kata Rasul, yang pertama bahwa ketika kita mengucapkan kata istighfar ya tidak diragukan lagi. Pertama ya, bahwa istighfar ini merupakan sebab untuk menghapusnya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu, ikhwan sekalian, pemirsa, ketika kita mempunyai dosa, dan saya yakin setiap orang ya itu kan mempunyai dosa lah, gitu kan, yang mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, gitu kan. Innamal insan makhlul khata wan nisyan, itu kan dia dikatakan kesalahan, artinya kan itu merupakan dosa, cuman mungkin dosa kecil gitu. Nah, ini akan terhapus. Jadi kan ini janji Allah ketika kita sering mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Bahkan jika dosa telah terhapus, maka tentu ini akan memberikan dampak yang lain. Artinya apa? Mungkin kita setelah dosa terhapus merasa lega, tenang, nyaman. Biasa kan kalau orang yang hidupnya tidak nyaman, ya, kemudian tidak tentram, artinya dia mempunyai sesuatu kesalahan atau dosa dalam dirinya. Nah, insya Allah dengan kita sering memperbanyak membaca kata istighfar, kalimat istighfar dalam setiap waktu dan kesempatan, insya Allah itu akan menghilangkan. Kemudian yang kedua, kata Rasul, terkadang seorang yang terampuni dosanya akan mendapat rezeki dan kebahagiaan ya dari setiap kesusahan dan kesedihan hidupnya.
Jadi ketika orang sedih, orang susah, dengan memperbanyak istighfar, insya Allah ya, artinya ini membantu. Artinya kita seolah-olah apa ya, hati kita gitu kan teringat terus dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat gitu kan, ikatan apa-apa istilahnya hablum minallah kita. Makanya ikhwan sekalian ya, ketika kita mempunyai masalah, problem, kesedihan, kesusahan ya, dengan memperbanyak kalimat-kalimat istighfar insyaallah ya, layaknya seorang anak kepada orang tua gitu kan ya. Anak kepada orang tua, ketika anak menyadari dia punya kesalahan, kemudian si anak itu meminta ampun kepada orang tuanya dan orang tuanya mengampuni, insya Allah anak pun akan tenang. Ya, betul. Kadang-kadang kalau di rumah ada seorang anak yang merasa aduh tidak tenang, kenapa dia punya kesalahan kemudian belum minta maaf kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya tidak mau berkomunikasi. Karena apa? Ya anak sudah melakukan kesalahan, belum minta maaf, belum minta ampun dan lain sebagainya. Itu yakin bagi seorang anak tidak akan tenang. Dengan berbagai alasan anak itu, sehingga apa, mengucapkan ini jadi gimana ya, adanya gemetar, mau ketemu dengan orang tuanya punya karena belum meminta ampun ya, wajah atau mimik wajahnya lain gitu kan ya, tidak seperti biasanya. Tapi ketika sudah minta ampun, insya Allah nah kita pun dengan Allah, dengan memperbanyak istighfar, nah Allah akan memberikan ketenangan dan memberikan rezeki. Baik, Ustaz, berarti tadi ibrohnya ya Ustaz, iya, ya. Yang pertama tadi berarti kalau beristighfar tentunya ampunan dari Allah, kemudian juga akan Allah berikan makhraj atau jalan keluar dari semua problematika, sehingga kebahagiaan yang akan didapat. Kemudian juga yang selanjutnya diantaranya tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pun akan melapangkan rezekinya. Nah, kira-kira ada ibroh lain enggak Ustaz dari hadis yang tadi Ustaz ambil? Iya. Nah, kemudian yang berikutnya Rasul juga mengatakan selain yang dua tadi, bahwa dengan beristighfar dalam setiap napas, artinya kita diperintahkan usahakan setiap napas yang keluar dari mulut atau hidung itu seolah sertai dengan kata-kata istighfar. Gitu kan ya. Maka di sini Allah akan memberikan pertolongan yang tidak pernah engkau duga, bahwa engkau akan mendapatkan pertolongan tersebut di saat-saat sulit. So ketika kita misalkan dalam kondisi sulit ya, maaf, dalam mara bahaya atau lain sebagainya, kalau bukan Allah yang menakdirkan memberikan pertolongan, siapa lagi? Ya. Gitu kan ya. Layaknya ketika kita mau masuk ke rumah seseorang, di rumah itu ada yang ada anjing galak gitu kan ya. Ketika kita mau masuk kemudian anjing menggonggong, bukan berarti harus kita lawan dengan suara yang lebih keras. Kita saya juga bisa menggonggong, digonggongan lagi gitu kan, bukan tapi apa, kita beritahu yang punyanya gitu kan, Pak Haji atau siapa gitu kan yang punyanya, ini saya mau masuk tapi ini ada misalkan ada hewan takut menggigit dan sebagainya. Akhirnya ketika oleh yang punyanya disuruh istilahnya ke belakang, hewan tersebut akan nurut. Nah, kita pun sama, ketika beristighfar kepada Allah, niscaya Allah pun di sini akan memberikan pertolongan. Ketika kita dalam kesusahan, segeralah kita beristighfar kepada Allah. Dulu kan ada istilah kisah Nabi siapa tuh ya, yang atau di televisi pun dibikinkan semacam film gitu ya. Ada seorang yang dari sebuah gua gitu kan ya. Kemudian di sana ada batu yang menghalangi lubang gua itu, dengan kekuatannya sebesar apapun tenaganya, padahal dia subhanallah ya, tapi tidak bisa keluar. Tapi dengan dia memanjatkan istighfar kepada Allah, menyebut nama dan sebagainya, dengan mudahnya batu tersebut bisa terbuka. Nah, ini kan bukan suatu keanehan, enggak aneh. Ini adalah merupakan suatu keajaiban, barangkali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang ya. Kondisi kemarin dari bulan Maret ya, pandemi Covid, kita sampai merasa tangguh dan sebagainya. Kita istighfar kepada Allah, insya Allah. Nah, sekarang sudah mulai bertahap. Katanya informasinya akan segera hilang dan sebagainya. Orang-orang atau yang lain yang melaksanakan kewajiban bertolabul ilmi sudah mulai bisa bertatap muka. Ya, seperti kita semua ya, sebagai tenaga-tenaga pendidik atau ikhwan-ikhwan sekalian, sebagai pelajar gitu kan ya, atau peserta didik, insya Allah mudah-mudahan dengan secepat itu, maka kita juga sama, perbanyaklah beristighfar pada Allah supaya ujian musibah yang diberikan kepada kita berupa pandemi ini akan segera hilang gitu kan ya. Kemudian ada lagi, kadang yang kemarin kata Rasul, kadang kita nggak perlu banyak mikir ya,
Tapi perbanyaklah kita untuk berzikir. Ya buat apa dipikirin? Ya, kita punya hutang, kalau dipikirin nggak bakalan lunas. Tapi ketika punya hutang ya bayar. Kita pun ketika ada problem masa jangan dipikirkan lah. Tapi kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya itu akan membuat problem masalah yang ada pada diri kita akan secepatnya hilang gitu kan ya. Bahkan di sini ada ulama yang mengatakan, kata ulama, la tafkir katsiran ya, bal istaghfir katsiran fallahu yaftahu bil istighfar abwaban la tubtahu bit tafkir. Jadi kata para ulama, janganlah kalian terlalu banyak berpikir, tetapi banyaklah kalian beristighfar, karena Allah akan membukakan pintu-pintu yang tertutup di mana dia tidak bisa dibuka pintu itu kecuali dengan istighfar. Gitu ya. Jadi kok hanya mikir kumaha bagaimana caranya, artinya apa? Di sini ada ikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita? Ya berusaha mengucapkan kalimat-kalimat istighfar itu. Nah, di sini lewat sekalian, meskipun itu hal yang dianggap sepele oleh kita, hal yang kecil, tapi subhanallah luar biasa keajaibannya. Kenapa? Karena ini adalah mengucapkan kata kalimat takbir dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segalanya, dan insya Allah di sini ya. Nah, disitulah iwan sekalian. Kemudian satu lagi kata Rasul, ibrohnya dari hadis yang tadi adalah seringkali ketika kita menghadapi masalah ya, kita terlalu besar mengharap akan pikiran dan kemampuan kita untuk memecahkannya, tapi kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Wah, mentang-mentang ini biarlah sama saya, tenaga saya besar dan sebagainya. Enggak seperti itu, apalagi kalau ada unsur-unsur takabur dalam dirinya, ingin memperlihatkan tenaganya, ingin memperlihatkan kekuatannya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, yakin itu tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, iwan sekalian, disinilah keajaiban kalimat atau kata istighfar yang harus kita senantiasa ucapkan. Ya, kalau tadi Rasul satu hari tidak kurang dari 100 kali, kapan, bagaimana, atau di mana? Ya mungkin kita bisa menyesuaikan waktunya, gitu kan ya, untuk beristighfar itu. Apalagi ada saatul ijabah, waktu-waktu untuk dijabahnya doa. Disitulah kesempatan kita untuk menyampaikan, untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata istighfar itu terhadap Allah. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Katanya sudah jelas mengenai istighfar itu sendiri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadisnya tadi mengenai bagaimana keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Ustaz, terakhir mungkin pertanyaan Ustaz mengenai istighfar itu sendiri, adakah dalil khusus dalam Al-Quran ataupun di luar itu mengenai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Nah, berkaitan dengan perintah beristighfar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Hud, karena ini berkenaan dengan kisah Nabi Hud dulu ya. Bahkan Nabi Hud pun ketika diberikan musibah pada waktu itu kan, ketika dalam hal bencana atau musibah yang menimpa Nabi Hud, kemudian di sana dalam surat Nabi Nuh ya kalau nggak salah ya, Nabi Nuh juga ya, di sini dalam surat Nuh dinyatakan ketika diterjang banjir ya, gitu kan, yang melanda dengan air. Dalam surat Nuh ayat 10-12 Nabi Nuh mengatakan, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata pada mereka itu, kepada umatnya saat itu, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Itu menyuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu maha pengampun, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit ya, dan Allah akan memperbanyak harta serta anak-anakmu juga akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ini kan level Nabi ini
Ya, ketika diterjang dengan musibah, memerintahkan kepada umatnya untuk jangan lupa untuk mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini berkaitan dengan tadi apa yang ditanyakan berkaitan perintah, apakah ada? Ya ada. Perintah ketika kita untuk diperintahkan beristighfar. Dalam surat Hud Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Kata Allah, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik, ya, secara terus menerus, ya, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia, Allah, akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Nah, disinilah iwan sekalian. Jadi tidak semata-mata Allah memerintahkan kita beristighfar kalau Allah tidak memberikan sesuatu balasan bagi orang yang beristighfar itu. Ya, artinya kalau kita nyuruh, tidak mungkin orang yang nyuruh itu tidak memberikan imbalan kepada orang yang melaksanakannya, gitulah. Jadi jangan sampai, apalagi kita gitu kan ya, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, ketika ada perintah dari Allah, ya setidaknya kita harus melaksanakan, karena dengan melaksanakan itu merupakan bagian dari ibadah. Apalagi setelah kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, kemudian Allah akan membalas dengan apa yang kita harapkan, permohonan, ya, kemudian pengharapan terhadap Allah, itu yakin Allah akan membalasnya, ya. Bahkan kita juga sering ya mendengar, atau bahkan kita juga sering membaca kata Allah kan, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, akan mengijabah. Tapi yang perlu diingat kan, berkaitan dengan doa yang dikabulkan, yang diijabah itu kan ada tahapan-tahapannya. Ada yang diijabah langsung, ada yang ditunda dulu, ya, betul. Ya, ada juga yang ditolak. Ya, kita mau yang mana? Mau yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan minimalnya ya ditundalah. Karena kadang-kadang ketika kita berdoa hari ini, ya, seolah-olah kita mengharapkan langsung Allah membalasnya, ternyata tidak. Tiba-tiba kita bersuudzon kepada Allah, kedudukannya dengan hal-hal yang lain. Tapi besoknya Allah mengabulkan apa yang kita harapkan sekarang. Kadang-kadang kita berbicara, padahal sekarang saya tidak meminta apa-apa, saya tidak mengharap apa-apa, tapi kenapa Allah memberikan? Nah, justru di sanalah. Maka oleh karena itu, iwan sekalian, pemirsa, kita sekali lagi ya dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat istighfar, justru inilah sebagai isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata istighfar itu banyak keajaiban-keajaibannya. Meskipun hanya berapa? 2 kata, astagfirullah, gitu kan ya, istighfar dengan kalimat Allah, astagfirullahaladzim, meskipun dengan mengucapkan kan. Tapi jangan sampai kita mengucapkan dengan tergesa-gesa. Ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang mengucapkan istighfar tergesa-gesa, kadang kalimatnya lain. Jadi astagbodim, bukan astagfirullahaladzim, tapi astagbodim. Kalau astagbodim nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Tapi dengan istighfar astagfirullahaladzim, berarti semoga Allah mengampuni terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Taib. Itu barangkali. Luar biasa, jazakumullah hasanal jazaa Al-Ustaz Iqmal yang telah memaparkan mengenai istighfar itu sendiri dengan hal-hal yang sungguh sangat luar biasa dari keajaiban-keajaibannya. Pemirsa setia AMG Channel, tidak terasa untuk podcast pada kesempatan kali ini telah usai. Saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Iqmal. Saya mohon izin, Ustaz. Iya. Dan adanya beliau menjelaskan mengenai istighfar itu sendiri adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kata minimalnya, astaghfir, kemudian Allah, astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya, ketika kita memperbanyak istighfar itu, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya dari setiap kesedihan itu faraj, jalan keluar. Kemudian wa min kulli dhiqin makhrajan, dan Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar pula dari dari dhiq, dari kesempitannya, alias Allah lapangkan seluruh perkara dari kesempitannya. Dan yang terakhir adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki kepadanya dari hal yang tidak ia sangka. Dikaitkan juga
Hal tersebut memang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran surah Hud ayat ketiga, wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan beristighfarlah kepada Rabb kita semua kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pemirsa AMK Channel yang disampaikan oleh Ustaz Iqmal kepada kita semua. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi limpahan pahala kepada Ustaz Iqmal yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, dan bisa menjadikan saksi di akhirat nanti bahwasanya Allah ridha terhadap kita semua dengan ilmu yang kita miliki dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi yang senantiasa setia dengan AMK Channel. Kita akhiri pada podcast hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.